Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Selamat malam teman-teman. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah Tia baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan bersedia ya join pada malam hari ini untuk pada kelompok kita ya. Insya Allah kami kelompok 9 malam ini akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya juga izin memperkenalkan diri, saya Tia Nur Afia yang insya Allah malam ini akan diamanahi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Sebelum ke materi, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami yang sudah menyusun materi ini. Yang pertama ada Kang Fajar Sidik. Halo Kang Fajar. Hadir. Alhamdulillah. Yang kedua ada Kang Naufal. Halo, hadir. Oke, yang ketiga ada saya sendiri. Dan yang keempat ada Teh Zulfa Fadilah. Halo. Ya. Oke, dan yang kelima ada Teh Cindy Puspita yang kebetulan malam ini berhalangan hadir. Oke, selanjutnya sebelum membahas materi, di sini saya akan menyampaikan dulu mengenai apa sih pembahasan kita malam ini. Kalau tadi melihat pada tema pembahasan kali ini, kita akan menyampaikan yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang kedua, kami akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ipteknya. Terus selanjutnya juga akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Nah, yang terakhir kita akan membahas aktualisasi Pancasila, di mana di dalam aktualisasi ini kita juga akan mengangkat tentang studi kasus Pancasila dalam paradigma masyarakat, gitu. Selanjutnya langsung aja mungkin ya teman-teman akan dibahas mengenai materi yang pertama, yang akan dibahas oleh siapa ya? Kak Teh Zulfa ya, Mangga Teh Zulfa. Baik, terima kasih Tia. Nah, saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pengertian paradigma itu sendiri menurut KBBI adalah daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. Ada juga model dalam teori ilmu pengetahuan, dan terakhir ada kerangka. Menurut terminologis, suatu asumsi-asumsi dan asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu menurut Kailan ya. Next, ya. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini mempunyai pengertian yaitu paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Contoh Pancasila sebagai paradigma ini yang ada di Indonesia secara garis besar berarti harus bisa menghormati hak budaya masyarakat komunal yang multikultur
sehingga bisa dilibatkan di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu, sehingga semuanya bisa saling bersinergi. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Zulfa atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Fajar. Mangga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Memasuki era globalisasi, pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus berjalan. Pembangunan iptek tidak melulu mengejar kemajuan material, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek spiritual. Diikuti dalam buku Spiritualisme Pancasila pada tahun 2018 oleh Heri Herdiawanto. Tujuan utama pengembangan iptek yang mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga pengembangan iptek terikat oleh nilai, maka harus ada paradigma yang menjadi landasannya. Di Indonesia, paradigma landasan iptek adalah Pancasila. Pancasila menjadi landasan pengembangan iptek karena setiap nilai sila Pancasila mengandung hal-hal penting dan menunjukkan etika dalam pengembangan iptek. Next. Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila ini menekankan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang, agar bisa menyejahterakan manusia. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan iptek ditunjukkan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Dan yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin selanjutnya masih dilanjutkan sama Kang Fajar mungkin ya, karena ini materi Teh Cindy. Mangga Kang Fajar. Baik, Tia. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila harus dijadikan acuan yang mengakomodir dan mengantisipasi laju pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Pancasila dapat disertai sikap kritis ilmu pengetahuan, akan menjadikan Pancasila itu sebagai suatu yang represif dan kontraproduktif. Sebaliknya, jika ilmu pengetahuan tanpa didasari dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila, maka akan kehilangan arah konstruktifnya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kang Fajar yang sudah menyampaikan tentang bagaimana ya landasan pengembangan Pancasila gitu ya untuk pembangunan iptek khususnya di Indonesia. Tadi sempat dibahas juga mengenai masalah-masalah dan contoh-contoh permasalahan bagaimana Indonesia membangun paradigma menggunakan Pancasila untuk pembangunan iptek. Selanjutnya akan dibahas tentang pengembangan ideologi paradigma pembangunan untuk politiknya, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanannya. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Kang Naufal. Mangga Kang Naufal. Baik, terima kasih Setia. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Yang pertama, ideologi politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik haruslah berdasarkan dari nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila.
dalam kehidupan politik, sila Pancasila yang merupakan titik awal atau bisa dijadikan landasan dalam pembangunan di bidang politik dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sila keempat, yaitu kerakyatan. Yang kedua, Pancasila meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian, berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Dan untuk yang terakhir, di sini ada ideologi ketahanan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik untuk yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh Selanjutnya mungkin di sini ada aktualisasi Pancasila, di mana kami di sini juga mengangkat permasalahan atau studi kasus tentang Pancasila itu sendiri ya, bagaimana paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kami mengangkat di lingkungan masyarakatnya itu adalah di dunia kampus. Karena kita sebagai mahasiswa sangat erat kaitannya dengan kampus ya. Di sini kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Namun kita tetap harus mengaktualisasi nilai. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus dilaksanakan oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga pastinya seluruh staf-staf lainnya ya yang terlibat di lingkungan kampus itu sendiri. Nah, di sini contoh aktualisasi Pancasila tersebut juga dilakukan secara menyeluruh, baik itu aktualisasi Pancasila subjektif maupun aktualisasi Pancasila objektif. Nah, maksud dari aktualisasi Pancasila subjektif maupun aktualisasi Pancasila objektif ini seperti apa sih? Maksud subjektif di sini adalah mengarah kepada orang yang berperan dalam mengaktualisasikan Pancasila itu sendiri gitu dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, maksud dari sini adalah kita sebagai mahasiswanya merupakan subjektif untuk mengaktualisasikan Pancasila. Kalau di lingkungan kampus mungkin ya yang disebut dengan subjektif itu adalah mahasiswanya, dosennya, dan staf-staf yang melakukan aktualisasi Pancasila tersebut. Nah, di sini juga ada aktualisasi Pancasila objektif. Nah, maksudnya objektif itu seperti apa? Objektif itu mengarah kepada kampusnya atau contohnya peraturan-peraturan kampus dan tata tertib kampus. Nah, itu merupakan sebuah aktualisasi Pancasila berupa objektif. Oke, selanjutnya kami di sini mengangkat studi kasus atau yang sering terjadi kepada kita selaku mahasiswa, yaitu salah satunya perbuatan mencontek yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Di sini mungkin kita nanti tidak akan mengadakan sesi tanya jawab ya mungkin teman-teman, tapi di studi kasus ini kami harap teman-teman semua yang join pada room ini bisa diskusi terkait perbuatan mencontek yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kira-kira teman-teman sebagai mahasiswa gimana sih gitu? Apakah masih mencontek atau tidak? Apalagi kita ya sebagai mahasiswa yang online gitu ya, mungkin ada dari teman-teman gitu ya yang masih mencontek atau bahkan membrowsing dan lain-lain. Bagaimana teman-teman, ada? Pasti ada sih itu. Oh, pasti ada ya. Ya, pasti ada. Tapi mudah-mudahan kelas kita enggak lah ya gitu, merupakan warga kampus yang baik gitu dan enggak ada terjadinya perbuatan-perbuatan mencontek seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman kalau diskusi nyontek enggak ya? Gimana, Kang Heru? Kalau diskusi itu sama dengan nyontek apa enggak? Kalau menurut
aku pribadi ya kalau diskusi untuk mahasiswa itu merupakan hal yang bagus ya karena kita sebagai mahasiswa memerlukan diskusi gitu ya untuk bertukar pikiran dan diskusi itu sebenarnya tidak bisa disebut mencontek karena jelas beda ya antara mencontek dan diskusi gitu. Kalau mencontek kan lebih ke instan gitu ya, gimana kita tinggal minta jawaban ke temen gitu, terus kita tinggal copy paste aja gitu. Beda kalau dengan diskusi gitu. Kalau diskusi kan lebih ke bertukar pikiran gitu. Sepertinya Kang Heru siswanya aktif diskusi ya. Ya maksudnya aku sering diskusi, cuma jarang bertukar pikiran, jadi cuma hasil akhir aja gitu tahu. Jadi gimana diskusi tapi tidak bertukar pikiran itu artinya mencontek dong Kang. Ya kayak gini nih misalnya ada kerja kelompok ya, kebanyakan tuh pada diam, jadi ditanyain tanggapan tuh pada diam, ini kan seolah-olah ya 1-2 orang aja gitu yang bertukar pikiran, sedangkan itu kan kelompok. Jadi gimana tuh menurut kalian? Kalau itulah gitu ya yang disebut dengan paradigma gitu ya atau kalau dari tiap pribadi teman-teman sepertinya tahu ya masalah seperti itu merupakan masalah yang biasa gitu ya di lingkungan mahasiswa apalagi ketika kita mendapatkan tugas kelompok pasti ya pasti nggak akan semuanya kerja ya istilahnya pasti ada yang mengkoordinirnya bahkan ada yang tahu aja gitu hasil nilainya atau hasil dari diskusinya tanpa mengikuti diskusi gitu mungkin seperti itu ya Kang Heru maksudnya. Iya. Oke, kalau dari tiap pribadi sih orang yang seperti itu lebih ke kesadaran diri dan keingintahuan dan serta ikut serta apa ya berperan lah gitu karena kan ketika kita diskusi dan bertukar pikiran secara otomatis kita juga yang mendapatkan ilmunya itu ya beda dengan eh, yang lain gitu yang tidak berdiskusi maka mereka tidak akan mendapatkan nilai plusnya juga. Mangga Teh Natasha. Kalau cara kita menyikapi orang yang apa sih yang minta jawaban ke kita saat ujian itu gimana? Mungkin dari teman-teman kelompok 9 ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Natasha. Gantung kitanya mau ngasih apa enggak. Tapi sebisa mungkin kita kasih tahu dulu kalau sebisa mungkin dia harus nyari tahu sendiri. Kalau udah gak bisa, udah mentok gak bisa, mungkin kita kasih bocoran, bukan bocoran ya maaf. Maksudnya tuh kayak kasih apa? Kasih pengertian gitu bahwa minta jawaban itu bukan hal yang baik. Itu mah tergantung diri kita mau kasih apa enggak gitu. Menurut aku mah kayak gitu. Izin menambahkannya Teh Julpa, kalau menurut aku masih gimana kejujuran diri dari masing-masing ya, mau mencontek pun dari orang yang mau menconteknya juga udah gak jujur, begitupun yang ngasih contekan gitu. Jadi kalau misalkan mau menanggapi itu, gimana kesadaran dari diri masing-masing? Gimana Teh Tasya? Oke. Setuju banget ya apa yang disampaikan oleh Kang Fajar. Jadi kita yang mungkin nyontek dan memberikan contekan itu sama-sama kurang baik ya karena ketika kita memberikan contekan kepada teman kita gitu itu sama halnya kita ya tidak peduli gitu dengan teman kita sehingga teman kita ya nggak akan maju gitu ke depannya dan nggak akan usaha akan atas apa tanggung jawab dia gitu untuk mencari jawabannya gitu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau dinyatakan terkait contek mencontek nih di kalangan mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini kan kita oke.
Nah, di sini kan kami mengangkatnya perbuatan mencontek yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Nah, menurut teman-teman kira-kira mencontek itu melanggar atau apa ya istilahnya? Ya, bisa disebut melanggar sila Pancasila keberapa ya gitu. Enggak dong. Gimana Kang Heru? Mencontek itu kira-kira melanggar Mana maksudnya? di sini kan perbuatan mencontek nih, mencontek yang dilakukan oleh mahasiswa. Kira-kira perbuatan mencontek ini melanggar nilai sila Pancasila keberapa? Satu, dua, tiga, empat, atau lima? Karena nggak mungkin dari saya mah kalau main topik saya. Gimana Kang Heru? Atau nanya deh ya Tia, izin nanya ke Teh Zulfa. Kira-kira dari konteks perbuatan mencontek melanggar sila keberapa Teh? Gimana, maaf sinyalnya kurang bagus. Perbuatan mencontek itu kira-kira melanggar sila keberapa ya di sila Pancasila gitu? Oh, kayaknya sila ke-1 deh. Soalnya kan itu perbuatan tidak jujur ya. Bunyi sila ke-1 itu apa sih pertuanan? Sila ke-1 itu bentar-bentar. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Nah, dari perbuatan yang tidak jujur itu kan Allah tidak menyukai itu orang-orang yang tidak jujur. Maka dari itu menurut aku mencontek merupakan sila yang pertama. Begitu, makasih. Oke, terima kasih Teh Zulfa. Bisa aja ya, bisa masuk banget karena ya tidak jujur gitu ya, dan Tuhan nggak suka gitu. Dari teman-teman mungkin ada yang berpendapat bahwa perbuatan mencontek itu melanggar sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ada pendapat lain dari teman-teman? Kayaknya kedua juga bisa nggak sih? Karena mencontek kan sila kedua tuh keadilan sosial apa sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kan mencontek itu nggak adil dan nggak beradab. Ya betul, aku setuju sih. Ya benar banget ya. Perbuatan mencontek itu secara otomatis melanggar sila pertama tadi bisa benar sekali karena tidak jujur, dan melanggar sila kedua, di mana sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ketika kita mencontek, otomatis kita mencerminkan sebagai seorang manusia yang tidak adil, karena di mana ketika orang lain apa ya istilahnya ikhtiar gitu ya mencari jawaban, kita dengan seenaknya mencontek kepada orang lain, itu secara jelas tidak adil ya. Selain itu juga tidak beradab, karena mahasiswa atau orang yang beradab pasti tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mencontek. Itu benar sekali. Maka dari itu dari kasus ini gitu ya kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan adanya Pancasila itu bisa mengatur tatanan hidup kita gitu ya di masyarakat, baik tadi di ipteknya, pendidikannya, ekonomi, sosial, dan lain-lain, karena sila Pancasila ini sudah mencakup peraturan-peraturan semuanya gitu. Bagaimana kita sebagai suatu subjek dan objek-objek di sekeliling kita bisa mengaktualisasikan Pancasila sebagai pembangunan ipteknya, pembangunan masyarakat, dan lain-lain. Mungkin itu ya yang kita bahas di studi kasus yang kami sampaikan, dan materinya hanya segini teman-teman. Selanjutnya mungkin saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan pembahasan malam ini. Sebelum ke kesimpulan, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Mangga teman-teman.
Oke, kalau sepertinya udah nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya lanjut ke kesimpulan pembahasan materi malam ini. Nah, tadi kita sudah membahas ya tentang paradigma pembangunan iptek sosial, ketahanan, ekonomi, dan lain-lain gitu. Nah, maka kita dapat memetik benang merah di mana kita sebagai warga masyarakat yang berbangsa dan bernegara Indonesia tentunya yang berasas kepada suatu ideologi Pancasila, maka segala aturan hidup harus berparadigma. Nah, adapun paradigma yang kita ikuti harus berasaskan kepada Pancasila gitu. Terus karena Pancasila merupakan paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Karena kan Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan budaya dan lainnya. Maka dengan adanya asas Pancasila itu bisa menjadikan aturan yang general untuk kita semua, di mana tidak ada perbedaan antara satu suku dan satu suku lainnya atau satu agama dan agama lainnya. Begitu mungkin teman-teman, materinya sudah cukup dari kami, sudah selesai. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah bergabung dan memberikan pertanyaan dan ikut serta berdiskusi pada malam hari ini. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya apabila materi atau materi yang kami sampaikan kurang berkenan. Semoga teman-teman semua tidak puas dengan materi apa yang kami sampaikan, sehingga teman-teman semua bisa menggali lagi ya di sumber-sumber yang lain. Begitu, mungkin dicukupkan sekian ya untuk pembahasan dari kelompok 9 pada malam ini. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.